Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024, saya akan mengomentari Hakim Agung Gazalba beli rumah cash 7,5 miliar. Sudah selesai perkara Ronald Tanur lewat putusan Mahkamah Agung, sudah menjatuhkan hukuman selama 5 tahun. Sejak diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya telah memeriksa 3 orang hakim terkait membebaskan Ronald Tanur atas perbuatan penganiayaan atas pacarnya. Sebagai imbalannya masing-masing mendapat 5 miliar. Selanjutnya atas putusan bebas lewat putusan hakim majelis di Pengadilan Surabaya, lalu penyidik kejaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung lewat Sekretaris Mahkamah Agung Zerob Richard. Selanjutnya lewat Ronald Tanur, lewat pengacaranya Lisa Rahmat menghubungi Zerob Richard, minta bantuan kepada Zerob Richard untuk mencari Hakim Agung yang dapat membebaskan perkara Ronald Tanur dengan imbalan masing-masing Hakim Agung dapat 5 miliar, sedangkan Zerob Richard dapat 1 miliar sebagai makilar kasus. Selanjutnya putusan Majelis Hakim Agung menjatuhkan hukuman 5 tahun. Selanjutnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dikirim kepada Kejaksaan Negeri Surabaya. Selanjutnya Ronald Tanur dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan putusan Hakim Agung tersebut. Rupanya hakim di Pengadilan Negeri dan Hakim Agung banyak yang terlibat melakukan korupsi, di mana Hakim Mahkamah Agung sedang disidangkan di Pengadilan Negeri diduga melakukan perbuatan korupsi besar, langsung beli rumah dengan uang cash sebesar 7,5 miliar. Kelihatannya Hakim Agung Gazalba ini banyak kecurigaan beli rumah 7,5 miliar tersebut. Diduga tidak seimbang dengan gajinya, lalu Hakim Agung Gazalba ditangkap dan ditahan di rumah tahanan sementara atau rutan. Ada dugaan Hakim Agung tersebut banyak uangnya, apalagi langsung membeli rumah dengan cash sebesar 7,5 miliar, menimbulkan kecurigaan masyarakat umum merupakan hasil dari perbuatan korupsi. Diduga beritanya sudah viral di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya pihak penyidik kepolisian atau kejaksaan berhasil mencari data-datanya dan sudah memperoleh minimal 2 alat bukti. Lalu Hakim Agung Gazalba ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya penyidik kejaksaan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri dan hakim sedang memeriksa perkaranya. Semua alat buktinya berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat bukti elektronik, dan terdakwa Gazalba dan barang bukti. Bila nanti ditemukan minimal 2 alat buktinya, hakim akan menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Perbuatan Hakim Agung bernama Gazalba diduga menerima sejumlah uang sampai 7,5 miliar dari seseorang, merupakan perbuatan gratifikasi yang digolongkan masuk perbuatan korupsi, melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada perbuatan gratifikasi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Perbedaan perbuatan gratifikasi yang merugikan uang negara dengan perbuatan yang merugikan uang negara. Perbuatan gratifikasi yang tidak merugikan uang negara
yaitu seorang pejabat negara menerima sejumlah barang yang bernilai berupa uang tunai, cincin berlian, sebuah keris yang punya khasiat yang tinggi, dibayari tidur di hotel mewah, dan sebagai imbalannya pejabat tersebut mempercepat menyelesaikan urusannya, seperti dalam pembuatan sertifikat tanah atau bangunan. Perbuatan gratifikasi tidak merugikan negara, hanya merusak nama baik pejabat negara di mata masyarakat. Sudah mendapat gaji dari pemerintah, tetapi masih menerima sesuatu barang yang bernilai dari seseorang yang merupakan perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukumannya sangat berat. Sedangkan perbuatan korupsi yang merugikan uang negara berupa seorang pimpinan proyek atau menteri melakukan pembangunan gedung kantor ketika membeli kayu jati 1 meter kubik hanya 100.000 rupiah per kubiknya, lalu di markup harganya atau digelembungkan harganya menjadi 300.000 per kubik, sehingga selisihnya 200.000 per meter kubik dikorupsi pimpronya atau menterinya, sedangkan 200.000 per meter kubik yang merugikan uang negara. Sedangkan perbuatan korupsi yang merugikan negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Sangat disesalkan Hakim Agung jabatan tertinggi di pengadilan dengan gajinya sudah cukup tinggi dan tidak ada puas-puasnya atas gaji yang diterimanya, terus merasa kurang. Akibatnya asal ada kasus yang dipegangnya, ada uangnya langsung diterimanya, berakibat berurusan dengan hukum. Selesai hukumannya sudah berat, dipecat lagi dari jabatannya status hakimnya, yang berakibat hidupnya susah di tengah-tengah masyarakat. Para koruptor ini baik sebagai hakim agung, para menteri, dan pejabat negara tidak ada takutnya melakukan perbuatan korupsi. Keinginannya hanya ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya terkait dengan jabatannya untuk dapat hidup mewah atau berpoya-poya. Hanya pilih baju dan tas yang bagus harus ke luar negeri, baik ke Singapura, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Milan, Italia. Sebaliknya, para koruptor tidak pernah memperhatikan kepentingan orang miskin, makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan, dan tinggal di kolong jembatan atau di lingkungan kumuh. Di samping itu, para koruptor rajin sholat 5 kali dalam 1 hari untuk umat muslim, dan beragama Kristen dan agama Katolik rajin ibadah ke gereja tiap minggu. Agama Hindu rajin ke pura, agama Buddha rajin ke vihara, dan agama Konghucu rajin beribadah juga. Tetapi yang jadi masalah sudah rajin beribadah sesuai keyakinannya, tetapi masih suka mengambil yang bukan haknya dengan cara melakukan perbuatan korupsi. Sampai pemerintah bingung, sudah diberikan ancaman hukuman sangat berat kepada para koruptor, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun, tetapi tidak jera-jeranya melakukan perbuatan korupsi. Ada dugaan para koruptor tidak takut melakukan perbuatan korupsi, diduga hakimnya bisa dibeli dengan sejumlah uang yang banyak, seperti kasus Ronald Tanur. Perkaranya dibebaskan hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena ada uangnya tiap hakim sebesar 5 miliar, tetapi setelah jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dijatuhkan hakim Mahkamah Agung selama 5 tahun kepada terdakwa Ronald Tanur. Selanjutnya Ronald Tanur dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya selama 5 tahun sesuai putusan hakim Mahkamah Agung, dan sering putusan hakim atas perkara korupsi hanya dihukum selama 2-3 tahun, paling tinggi hukumannya 5 tahun, padahal perbuatan korupsi ancaman hukumannya berupa hukuman mati,
hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun, sehingga masyarakat tidak takut melakukan perbuatan korupsi. Harapan saya kepada Presiden Prabowo Subianto menghimbau para hakim menjatuhkan hukumannya terkait perbuatan korupsi yang lebih berat dari biasanya, demi tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.